Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 13 Maret 2023. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg yang tersimpan di dalam kapal. Selain menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara juga mengamankan sebanyak 4 orang pelaku. 4 orang yang diduga sebagai kurir ini berinisial S, AH, HS, dan A. Aksi pengungkapan narkoba ini pun sempat direkam petugas Ditres Narkoba Polda Sumut. Dalam rekaman tersebut terlihat petugas sedang membongkar sebuah karung yang berisikan barang haram tersebut. Sabu-sabu yang ditemukan petugas sudah terbungkus dalam sebuah plastik teh berwarna hijau. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wayudi mengatakan, pengungkapan narkoba tersebut berawal dari salah satu pelaku yang berhasil ditangkap. Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Menurut informasi, ada sebuah perahu kecil yang sedang melintas di kawasan Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan perahu tersebut dan didapati adanya narkoba yang disimpan dalam sebuah karung. Lengkapnya atau diamankannya satu orang pengendali lapangan yang berinisial SS dan satu orang kurir yang berinisial A. Dari interogasi, penyidik mendapatkan informasi bahwa di hari yang sama itu terjadi pengiriman narkotika di wilayah perairan Tanjung Balai yang berbatasan dengan Malaysia. Kemudian penyidik bergerak cepat memeriksa 3 lokasi atau 3 TKP yang berbeda, dan di TKP yang terakhir penyidik berhasil menangkap 2 orang lagi, yaitu HS dan AH, di mana HS dan AH ini adalah tekong perahu yang membawa narkotika. Saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk mengungkap jaringan atau para pelaku lainnya. Pemirsa, puluhan bangunan liar yang berada di lahan velodrom dan lapangan tembak milik Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara di Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang ditertibkan. Aksi penertiban sempat dihadangi masyarakat pemilik bangunan liar, namun akhirnya seluruh bangunan liar berhasil dirubuhkan. Guna persiapan dan kelancaran ajang Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Disporasu terus menggenjot persiapan termasuk sarana dan prasarana olahraga. Sebanyak ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Polrestabes Medan tampak mengamankan aksi penertiban ini. Sebelum dilakukan penertiban, masyarakat yang menduduki kawasan ini telah terlebih dahulu diberi surat pemberitahuan sejak beberapa bulan lalu. Namun masih ada warga yang membandel dan tak menghiraukan surat pemberitahuan tersebut. Akibatnya sejumlah alat berat diturunkan guna merubuhkan bangunan semi permanen yang telah dibangun warga di atas lahan Pemprov Su ini. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Ismail, mengatakan penertiban ini dilakukan guna kelancaran pembangunan venue olahraga tambahan untuk kelancaran ajang PON 2024 mendatang. Bahwa kita akan melakukan penertiban, dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan rumahnya. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Rencana awal kita nanti kita akan bangun venue, tapi akan saya laporkan dulu sih sama pimpinan sarana olahraga apa. Ada beberapa pilihan, diantaranya kriket. Total seluas 8 hektar lahan yang diduduki warga dan didirikan bangunan liar diratakan dengan tanah. Rencananya lahan ini nantinya akan dibangun sarana olahraga kriket serta balap sepeda. Pelaku kejahatan pelempar mobil truk yang melintas hingga memeras supir di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labura, diamankan petugas kepolisian Polsek Kuala Hulu, Polres Labuan Batu. Pelaku tindak pidana kejahatan jalanan khusus melintas di Jalin Sum, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kuala Selatan, selain memeras para supir sebesar Rp250.000,
Ironisnya, bila supir menolak permintaan, pelaku tidak segan-segan melempar kaca depan mobil. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor bernomor polisi BK 4548 NJAC yang digunakan pelaku saat melakukan pemerasan. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolsek. Kanit Reskrim Polsek Waluhulu Ibda Yuna Hendrawan Gulto mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 1 orang pelaku, Andre Aldi Sitorus, 20 tahun, warga Kampung Banjar, Desa Tanjung Pasir, yang kerap melakukan tindak kejahatan jalanan pemerasan terhadap sopir. Sementara 1 orang lagi pelakunya masuk daftar pencarian orang. Di sini dapat dijelaskan merupakan kasus kejahatan jalanan di mana adanya pelaku ini melakukan pemerasan supir-supir yang berlalu lintas. Melakukan aksinya dengan cara melempar mobil yang melintas atau mengancam supir untuk berhenti kalau tidak dilempar pakai batu. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 368 KUH Pidana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, petugas tim sus unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap korban yakni Heri Kapri Siombing. Akibat penganiayaan yang dialami korban tewas setelah 2 hari dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para pelaku terhadap korban. Dengan sadis, para pelaku terlihat memukul korban berulang kali hingga tidak berdaya. Bahkan istri korban yang berupaya melindungi korban pun tidak diperdulikan oleh para pelaku. Akibatnya korban tewas setelah 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius di bagian belakang kepala. Aksi yang terjadi pada bulan Desember lalu ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Rekaman kamera CCTV ini pun kemudian viral di media sosial. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menangkap 2 pelaku pengeroyokan berinisial SU dan RI dan 1 orang otak pelaku yakni wanita berinisial JI. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan aksi penganiayaan ini bermotif hutang korban terhadap otak pelaku yakni JI sebesar 2 juta rupiah. Otak pelaku JI kemudian menghubungi rekan-rekan lelakinya untuk menganiaya korban sebab tidak kunjung membayar hutangnya. Atas dasar solidaritas dan tanpa bayaran, para pelaku pun mendatangi korban dan menganiayanya secara sadis. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 2022, diawali dari permasalahan utang piutang antara tersangka atas nama Jihan. Jadi korban ini ada menggunakan uang tersangka atas nama Jihan, tidak dikembalikan. Kemudian Jihan menghubungi 5 orang tersangka lainnya yang kemudian dilakukan penjemputan terhadap korban seperti yang terlihat di video yang beredar. Jadi di sana dia sempat dipukul oleh beberapa orang. Ketiga tersangka pun diamankan dari luar Provinsi Sumatera Utara. Para pelaku juga beberapa kali sempat melarikan diri dari kejaran petugas. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi pengeroyokan ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, maraknya aksi premanisme berupa kejahatan jalanan hingga pungutan liar membuat masyarakat Kota Medan resah dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal ini, Polrestabes Medan pun berkomitmen untuk menjaga keamanan dan menindak tegas para pelaku premanisme.
Nggak boleh kayak gitu, Bang. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan beberapa aksi premanisme berupa pungutan liar dengan cara memaksa yang terjadi di berbagai tempat di Kota Medan. Para pelaku ini tak jarang menggunakan modus dengan berpura-pura sebagai tukang parkir, namun melakukan pemerasan kepada masyarakat. Aksi pungutan liar menjurus pemerasan terjadi di kawasan Medan Johor. Pekerja perbaikan jalan yang sedang melakukan pengaspalan mendadak didatangi oleh seorang pemuda mengaku anggota salah satu ormas kepemudaan berbaju putih dan meminta uang dengan mengaku untuk keamanan. Para pekerja yang keberatan pun merekam aksi pemuda tersebut secara diam-diam dan menyebarkannya di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan pihak kepolisian Polrestabes Medan akan terus mengintensifikasi patroli pemburu preman guna meminimalisir aksi premanisme yang menjamur di Kota Medan. Dirinya mengklaim hingga saat ini polisi telah melakukan menangkap puluhan orang yang disinyalir terlibat aksi premanisme berupa pungli hingga kriminal yang meresahkan masyarakat. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini kita sudah melaksanakan kegiatan penindakan premanisme di beberapa titik. Untuk yang terakhir kemarin dilaksanakan di Amplas dengan menargetkan para pelaku premanisme yang bentuk tindakannya seperti penodongan dan juga calo-calo tiket. Ya. Dari kegiatan tersebut sudah diamankan sekitar 25 yang diduga melakukan tindakan premanisme di sekitar Amplas. Kegiatannya akan terus dilaksanakan dan kami menghimbau untuk di luar sana masih banyak pelaku-pelaku kejahatan jalanan dan premanisme untuk segera menghentikan kegiatannya. Aksi premanisme pungli berkedok uang keamanan ini pun tak hanya menyasar warga biasa. Para supir truk yang melintas di beberapa ruas jalan Kota Medan juga kerap mengalami aksi pungutan liar berkedok uang keamanan ini. Polrestabes Medan mengimbau agar masyarakat yang mengalami aksi premanisme segera melaporkan ke polisi atau menggunakan call center 110. Ya, Bang tadi minta uang pungli. Saudara, hari ini pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan SOP evakuasi lahan mbal-mbal nodi yang diperuntukkan bagi peternak di Desa Mbal-mbal Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Konflik terjadi antara petani, penggarap, dan peternak dalam memanfaatkan lahan pemerintah mbal-mbal nodi. Sesuai SK Bupati tahun 1973, lahan mbal-mbal nodi adalah untuk perjalanan atau peternakan. Lahan mbal-mbal nodi ini memiliki luas 682 hektar, namun sebagian besar sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian oleh penggarap. Para peternak dengan tim 9 nodi terus berupaya untuk mengembalikan fungsi lahan. Kini Pemkab Karo akan mengembalikan peruntukan lahan ini ke fungsi awal untuk pengembalaan ternak. Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021 menyatakan, semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengembalakan ternak di lahan penggembalaan nodi dengan mengikuti peraturan yang ada. SOP telah dipersiapkan untuk peruntukan peternakan di kawasan nodi ini, sesuai perda yang sudah dikeluarkan pada tahun 2021 lalu. Sosialisasi kepada penggarap telah dilakukan dan hari ini akan dievakuasi. Pemkab Karo mengevakuasi lahan dengan mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari 100 orang Satpol PP, 20 TNI, dan 75 petugas Polres Tanah Karo. Sampai siang ini masih berlangsung proses evakuasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda berikut kami akan segera kembali di Sumatera Utara hari ini sore. Perum Bulog Sumatera Utara menyatakan ketersediaan beras untuk 3 bulan ke depan aman. Untuk memastikan stok cadangan beras pemerintah pada bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 2023, Perum Bulog Sumatera Utara melakukan peninjauan secara langsung ke beberapa gudang Bulog seperti di Jalan Mustafa Medan pagi tadi. Perum Bulog Sumatera Utara menyediakan stok beras sebanyak 26.000 ton untuk disuplai selama 3 bulan ke depan. Selain cadangan beras, pemerintah Perum Bulog juga memiliki stok beras komersial atau premium.
Perum Bulog Sumatera Utara menambah stok gula sebanyak 1.000 ton. Untuk ketersediaan minyak goreng, Perum Bulog Sumut memiliki stok sebanyak 13.000 liter. Pimpinan Perum Bulog Sumut Arif Mandu mengatakan Perum Bulog telah membuka marketplace Perum Bulog untuk kemudahan masyarakat berbelanja kebutuhan pokok secara online dan langsung diantar sampai rumah. Dalam menjelang puasa ini kami siapkan stok kurang lebih 20 ribuan ton ya. Jadi saya kira aman untuk 3 bulan ke depan, termasuk dalam menghadapi puasa dan lebaran. Di samping beras kami juga menambah stok gula ya. Gula sebanyak 1.000 ton. Dan juga minyak goreng saat ini kami ada stok 13.000 liter ya. Nah ini juga masih sementara proses untuk penambahan. Kami rencana bisa menambah 1 juta liter lagi dalam menghadapi puasa lebaran. Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk tidak panik buying dalam menghadapi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Kita ke informasi lain pemirsa, guna mengamankan perolehan suara pada kontestan pemilu 2024 mendatang, saksi dianggap penting karena sebagai salah satu ujung tombak dalam meraih kemenangan di tempat pemilihan umum TPS. Saksi ini menjadi ujung tombak Partai Demokrat untuk menjaga suara sekaligus memenangkan suara di setiap tempat pemungutan suara. Langkah memperkuat lini saksi ini tidak hanya untuk kontestan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden saja, tetapi yang sama juga akan diterapkan pada saat pilkada. Dalam pemantapan strategi ini, Ketua Partai Demokrat Kota Medan, Haji Iswanda Ramli, yang didampingi Sekretaris dan Bendahara Partai Demokrat Medan, melakukan konsolidasi kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Medan Denai. Ketua DPC Partai Demokrat Medan Iswanda Ramli meminta agar Ketua PAC Partai Demokrat Medan Denai segera melakukan konsolidasi ke seluruh tingkat ranting dan anak ranting di wilayahnya untuk mendapatkan orang guna dijadikan saksi sebagai ujung tombak dalam mengawal suara sekaligus meraih kemenangan di TPS, dan apabila target ini tercapai akan menjadi berkah bagi Partai Demokrat yang merupakan organisasi partai yang baik. Ketua DPC Partai Demokrat Medan Iswanda Ramli mengatakan akan melakukan konsolidasi ke-17 di PAC Partai Demokrat Medan Sunggal dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan dapat lebih meningkatkan suara pemilih sesuai visi misi Partai Demokrat di Pesta Demokrasi 2024 yang menargetkan minimal meraih 10 kursi. Harapan kami DPC Demokrat Kota Medan kepada Adinda Seno dan seluruh jajaran pengurus PAC Medan Denai lakukan konsolidasi ke anak ranting karena ini adalah salah satu ujung tombak untuk menjadi saksi nanti di TPS. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan kepada Adinda Seno dan beliau siap. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan baik seperti kecamatan-kecamatan yang sudah melakukan konsolidasi sebelumnya. Ketua PAC Partai Demokrat Medan Denai Seno bertekad bersama jajarannya pengurus pimpinan anak cabang dan seluruh ranting dan anak ranting serta seluruh kader Partai Demokrat Medan Denai untuk membirukan Kota Medan umumnya dengan bekerja keras secara maksimal untuk meraih suara lebih dari tahun politik yang sebelumnya. Dalam konsolidasi ini dihadiri seluruh kader Partai Demokrat Kota Medan serta Medan Denai. Saudara, Pomparan Borsak Simarunggor, Bosna Kota Medan melaksanakan pesta awal tahun 2023 sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas persaudaraan yang dapat dijalin oleh seluruh anggota sekaligus meningkatkan rasa persaudaraan sehingga dapat mewujudkan seluruh program yang ada. Pesta Bono Tahun Pomparan Borsak Sirumonggor Kota Medan diawali dengan kebaktian mengambil tema dari Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka mari kita bersukacita dengan subtema Borsak Sirumonggor, anak Dohot Boruna, menyiapkan diri menerima berkat dari Tuhan. Pomparan Borsak Sirumonggor yang berjumlah 69 sektor dengan total rumah tangga 50.000 kepala keluarga sangat layak untuk membuat berbagai program yang dapat bermanfaat bagi anggota dan juga masyarakat. Pendeta Marudut Sihombing dalam khotbahnya menyampaikan kepada seluruh Pomparan Sirumonggor agar mewariskan hal-hal yang baik kepada anak-anak dan keturunannya.
Selain itu, pendeta juga mengingatkan sebagai umat Kristiani yang sudah menerima berkat Tuhan harus selalu memelihara persahabatan yang baik sesama anggota dengan mengaplikasikannya dalam bentuk kasih. Pendeta juga menyampaikan bahwa dalam diri setiap umat harus melekat kepada anugerah Kristus dan menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketua Umum Pomparan Borsak Sirumonggur, Sintua Sihar Sihombing mengatakan, Bona Tahun yang dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas perkenaan Tuhan dalam hidup Pomparan Borsak Sirumonggur pada tahun 2022 yang lalu. Untuk tahun 2023, seluruh anggota mengharapkan penyertaan Tuhan jauh lebih besar, terutama menyongsong tahun 2024 sebagai tahun politik, karena Bosna akan ikut menyukseskan pesta demokrasi yang berlangsung. Dikatakan banyak pencapaian Pomparan Bosna pada tahun 2022, terutama Persatuan Keluarga Marga Sihombing, Kota Madya Medan, di mana sudah terdapat 69 sektor. Tahun ini, Bosna ingin mendirikan kantor sekretariat agar segala program dan urusan Pomparan dapat dilakukan dengan baik. Ya, Bona Tahun ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kita selama 2022. Dan harapan kita di tahun 2023 penyertaan Tuhan jauh lebih besar lagi buat kita. Terutama menyongsong tahun demokrasi di 2024. Bosna akan ikut serta memeriahkan pesta demokrasi 2024. Seluruh anggota Bosna Sirumonggur, Kota Madya Medan dan sekitarnya, mari kita sokong, mari kita gaduh, mari kita menangkan, kita wujudkan bahwa kita ada, bahwa anak kita ada, bahwa dari anggota keluarga kita ada yang mau ikut berpartisipasi di pesta demokrasi. Kita semua harus ikut membanggakan mereka. Ketua Panitia Pesta Bona Tahun Borsak Sirumonggur Kota Medan, Poter Sihombing mengatakan tujuan Pesta Bona Tahun untuk mempererat tali silaturahmi di antara keluarga besar Sihombing, Borsak, Sirumonggur, sekota Madya Medan. Setiap anggota hendaknya menjunjung tinggi makna Pomparan Bosna sehingga berdampak baik bagi anggota dan masyarakat. Pertama sekali memang mempererat tali silaturahmi. Kemudian kita harus menjunjung tinggi bagaimana kumpulan Bosna ini supaya bisa tampil nanti di daerah, bisa menampilkan sebagai pemimpin-pemimpin melalui keluarga besar Sihombing dapat berpartisipasi untuk Bosna pada Bona Tahun ini untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Bosna di dalam meningkatkan anggota kita minimal ada perwakilan yang sesuai tadi diterangkan oleh Bapak Ketua BPH kita. Terutama adalah memperingati, mempersatukan Bona Tahun 2023 Bosna, Kota Madya Medan sekitarnya. Sebagai penggalangan dana dilakukan lelang makanan dan pemberian ulos bagi para donatur yang tergabung dalam Pomparan Borsak Sirumonggur, Kota Madya Medan. Melalui dana yang terkumpul diharapkan dapat mewujudkan program yang akan dibuat. Pemirsa, kehadiran pemuda Pancasila di tengah masyarakat hendaknya memberikan kontribusi positif, mampu menjaga masyarakat dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan, serta menjaga ideologi Pancasila sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Pemuda Pancasila seharusnya menjadi pemuda pelopor yang mempelopori pelaksanaan implementasi dari nilai-nilai Pancasila menjaga keutuhan bangsa. Pemuda Pancasila juga harus dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk selalu mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan masyarakat. Rapat pemilihan pengurus PP Kecamatan Medan Belawan, H. Adi Suhendra Irfan terpilih sebagai Ketua PAC PP Belawan untuk periode 2023 hingga 2026 mendatang. Secara aklamasi yang dipilih seluruh ranting-ranting yang ada di Belawan. Ketua MPC PP Kota Medan M. Rahmadian Syah mengharapkan kepada peserta RPP memilih ketua yang benar-benar bisa mengayomi seluruh masyarakat dan anggota, menjalankan kegiatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Pancasila, dan harus bisa mengarahkan anggota untuk berbuat kebajikan kepada masyarakat serta membantu pemerintah. RPP PAC Kecamatan Medan Belawan yang memang sudah seharusnya dilakukan setiap 3 tahun sekali, yaitu RPP di tingkatan PAC, dan itu semua serentak seluruh Kota Medan itu PAC-nya di tahun 2023 ini habis, dan ini estafet hari ini Belawan dan Medan Maimun, minggu depan ada PAC-PAC yang lain yang akan RPP. Menurut saya dengan dilaksanakan RPP hari ini bisa berjalan dengan baik organisasi ke depan, dan juga bisa melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah terhadap organisasi, dan bisa membawa pemuda Pancasila terkhusus di Medan Belawan ini juga bisa semakin
besar dan tetap menjadi basis pemuda Pancasila khususnya untuk Kota Medan. Nah, kantor Pemuda Pancasila ini adalah rumahnya kader Pemuda Pancasila. Itu yang paling utama. Dan kita akan benarkan SDM-nya Pemuda Pancasila juga. Ini banyak PR buat saya sendiri. Nanti saya juga minta bantuan kepada senior-senior yang ada di Belawan, terutama ketua Jambol yang ada di tua-tua. Kita harus bersatu. Tadi sudah saya sampaikan kepada di mimbar pidato saya, kita harus bersatu, tidak ada kotak-kotak lagi. Tugas saya ini banyak. Kalau kita kotak-kotak, maka nanti kita akan terpecah. Ketua PAC PP Belawan yang baru terpilih secara aklamasi menerima Pataka Pemuda Pancasila dari MPC PP Kota Medan. Disaksikan MPW PP Sumut dan pengurus MPC PP Kota Medan, serta seluruh Ketua PAC PP Kota Medan dan ribuan anggota PP. Sebagai bentuk untuk mencegah penyebaran demam berdarah Dengue atau DBD, pemerintah desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang mengajak seluruh warganya untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Menurut salah seorang warga Dusun 10 Desa Serotan, Rasman, mengatakan kegiatan bersih lingkungan ini dilakukan setiap Sabtu 1 minggu sekali untuk menjaga kebersihan dari bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Apalagi saat ini cuaca yang tidak menentu mewajibkan untuk waspada akan penyakit DBD. Sebagai warga yang baik harus dapat meluangkan waktu untuk bergotong royong membersihkan pekarangan dan saluran parit di sekitar rumah masing-masing. Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sangat penting dilakukan. Diharapkan warga untuk terus melakukan gotong royong membersihkan parit minimal 1 minggu sekali agar nyamuk tidak bersarang di sekolah, terkhusus di depan rumah masing-masing. Dalam perangkat desa, kami mengadakan gotong royong membersihkan parit dan lingkungan jalan terutama dalam 1 kilometer terus menerus untuk supaya ke depannya tidak ada wabah penyakit yang selama ini DBD itu seakan-akan merajalela. Jadi kita terus supaya mengantisipasi ke depannya. Jangan sampai terjadi DBD yang berkelanjutan. Kepala Desa Serotan Suwandi mengatakan gotong royong ini sudah menjadi tradisi dengan tujuan bekerja sama. Selain itu, gotong royong membuat saling berkumpul dan bersilaturahmi sesama warga. Membersihkan lingkungan bukan saja tanggung jawab pemerintah desa, namun tanggung jawab bersama. Apalagi beberapa hari ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan, harus bersiap untuk membersihkan diri dan lingkungan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan ini memang sangat diharapkan karena kita bersyukurlah pada warga Dusun 10 ini yang hampir setiap minggu melaksanakan gotong royong tanpa lelah. Karena sampai hari ini masih banyak yang peduli untuk membersihkan lingkungan, terutama paret-paret. Terlebih ini sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Saudara, budidaya tanaman buah naga sangat cocok di lahan pekarangan rumah. Selain tidak memerlukan lahan yang luas dan masa berbuah juga relatif singkat, serta buah hasil dari tanaman buah naga cukup menjanjikan. Inilah yang ditekuni seorang petani di Desa Padang Maninjau, Aek Kuwo, Labuan Batu Utara, Yono. Dahulunya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Sejak ia berhenti dari pekerjaannya, muncul ide untuk menjadi seorang petani. Hanya bermodalkan lahan seluas 5.000 meter di belakang rumahnya, ia mulai membudidayakan buah naga. Dan saat ini budidaya buah naga sudah menghasilkan buah segar rata-rata mencapai 1 kg per buah. Budidaya buah naga ini berbeda dengan tanaman lainnya karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tanaman buah naga pada malam hari diberi lampu penerangan agar proses penyerbukan bunga lebih cepat dan maksimal. Petani budidaya tanaman buah naga Yono menyampaikan bahwa untuk perlakuan perawatan tanaman buah naga harus intensif karena banyaknya jenis hama yang menyerang tanaman dan penyemprotan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal. Dari luas lahan lebih kurang setengah hektar, dapat ditanam pohon buah naga sebanyak 500 pohon.
Dalam 1 minggu dapat menghasilkan buah naga sebanyak 200 kg buah dengan perincian harga pasaran sebesar Rp20.000 per kilogram. Ini budidaya buah naga ini sudah lama ditekuni, Bang? Lumayan, udah umur 1,5 tahun. Kalau perawatannya bagaimana? Ya agak ruwet juga kalau perawatannya. Hama-hamanya banyak juga. Perlu disemprot, kurang lebih setengah hektar. Isinya, Bang, berapa? 500 tiang. 500 tiang ya, Bang ya. Kalau buahnya sendiri, Bang, berapa jenis? Kalau buahnya satu jenis saja semua. Satu jenis semua. Untuk hasilnya, Bang, berapa, Bang? Nah, lumayan lah, per minggunya 200 kilo. Selain harga yang cukup menjanjikan, keunggulan dari budidaya tanaman buah naga ini juga buahnya dapat dipanen setiap hari. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari, Selasa 14 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, saya Putri Diana, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Selasa 14 Maret 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Kepulauan Nias, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbahas, Deri, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari, berpeluang hujan sedang di wilayah Sumatera Utara, dan dini hari diperkirakan cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembaban udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk Sobat BMKG, tetap terus update informasi perakiraan cuaca di kanal-kanal resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, puluhan lubang muncul di kebun karet milik warga Desa Sungai Baung, Talang Ubi, Kabupaten Pali dengan mengeluarkan air berbau gas. Sejumlah pemilik kebun karet warga Desa Sungai Baung, Talang Ubi, Kabupaten Pali khawatirkan setelah munculnya puluhan lubang dengan disertai semburan air berbau gas. Para pemilik kebun mengaku munculnya lubang mengeluarkan air berbau gas diduga usai ditutupnya sumur gas Baung 1 yang dikelola PT Pertamina Pendopo. Warga semakin khawatir tanah menjadi amblas dan merusak kebun karet milik warga. Bahkan hasil panen padi mengalami penurunan serta rusak. Dan warga berharap PT Pertamina Pendopo dapat segera mengatasi permasalahan ini. Dampaknya kerusakan, banyak tanaman kami yang mati. Mati. Ini contohnya, bibinya. Itu Ini, Setiap hari keluar gas itu, umbung itu. Tiap hari. Tiap hari. Iya. Kan kalau tanahnya 1 jadi itu berpalindo kan. Dan kedua kami bertani ini hasilnya kurang Pak. Seperti padi kan, awak sekian sepintal aja setengah pintal kan. Tanahnya kan lagi kena gas ini. Nah, gas pucuk ini ditutup. Laju ini amblas di mana-mana lah sumbernya sekarang kan. Pihak PT Pertamina Pendopo saat dimintai keterangan menjelaskan munculnya semburan air berbau gas masih dalam proses pengecekan dan belum mendapatkan hasil pemeriksaan dari tim investigasi. Muhammad Usniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Musirawas membuat 4 desa di Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musirawas kembali terendam banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Sungai Musi bagian Ulu meluap hingga masuk di pemukiman warga.
Berdasarkan data sementara dari pihak Kecamatan BTS Ulu Cecar, banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan BTS Ulu Cecar ada di 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Pangkalan Tarum di Dusun 7, Desa Mulyo Harjo, dan Desa Pelawe. Saat ini pihak kecamatan masih mendata beberapa rumah warga yang terdampak banjir. Sementara itu, selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Desa Tambangan, yaitu akses jalan lintas tengah dari Kabupaten Musirawas menuju Kabupaten Pali yang saat ini tidak bisa dilalui. Berdasarkan informasi, jalan menuju ke Desa Pangkalan Tarum melalui Jalan Kecamatan Jayaloka tidak bisa dilalui dikarenakan sedang banjir. Sementara waktu bagi pengguna jalan agar tidak melalui jalan tersebut dan dapat lebih berhati-hati ataupun mencari alternatif jalan lain. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, bencana longsor kembali terjadi di Kabupaten Lebong. 3 titik timbunan material longsor menutupi badan jalan hingga sempat menyebabkan arus lalu lintas kendaraan macet total. Hujan deras yang melanda Kabupaten Lebong pada Sabtu sore mengakibatkan longsor di ruas jalan lintas, tepatnya di Bukit Resam, yakni jalan lintas penghubung antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Longsor yang diakibatkan derasnya hujan menimbun seluruh badan jalan di lokasi tersebut hingga sempat melumpuhkan arus lalu lintas hingga berjam-jam. Usai mendapat laporan dari warga, longsor yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sore hari kemarin langsung dievakuasi oleh tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan dibantu warga setempat. 1 alat berat milik Dinas PUPR ikut diterjunkan ke lokasi, hingga akhirnya material longsor berhasil dievakuasi sekitar pukul 8 Sabtu malam. Melaksanakan bantuan SAR di daerah Bukit Resam, tanah longsor. Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui dan anggota melaksanakan pengaturan, membantu pengaturan jalan. Demikian. Meski saat ini jalan di kawasan tersebut sudah bisa dilalui, kendaraan yang melintas diminta tetap waspada. Sisa material tanah di lokasi yang licin dan berbahaya. Masyarakat juga diminta tetap waspada dan hati-hati saat beraktivitas pada kondisi cuaca buruk yang hingga saat ini terus melanda wilayah Kabupaten Lebong. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, penjualan ikan asin di Kota Bengkulu ternyata sangat diminati warga luar daerah, bahkan pedagang menyebut penjualannya sudah sampai ke negeri Sakura, Jepang. Siapa yang tidak mengenal ikan asin? Bagi warga Kota Bengkulu tentu sudah tidak asing lagi dengan produk olahan ikan ini. Setiap harinya, salah seorang pedagang bernama Suhanadi yang menjual ikan asin di Kota Bengkulu. Produk olahan ikan asinnya tidak hanya diminati oleh warga lokal saja, namun sangat diminati warga Provinsi Bengkulu. Suhanadi mengatakan biasanya warga luar daerah yang sering membeli produknya, yakni warga asal Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, bahkan tidak sedikit dari luar Pulau Jawa. Adapun produk ikan asin yang paling diminati mulai dari ikan kakap, ikan bleberan, ikan beledang, dan ikan lainnya. Harga yang ia jual pun bervariasi mulai dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Suhanadi mengatakan penjualannya ini juga sampai ke negeri Jepang. Karena setiap ini kan cukup luas dikenali orang masyarakat luar lah, kayak banyak keluar lah, kayak dari Jakarta, Mano kan, lumayan banyak tahu lah bang, kalau untuk olahan ikan kita Bengkulu. Paling banyak diminati yang mana, yang jenis apa? Ya kalau kayak banyak diminati, kayak yang dikenali kan itu bang, kayak ikan beberan, ikan beledang, kayak ikan bulu juga, dan juga ikan-ikan kakap, jenis ikan kakap. Sementara itu, salah seorang pembeli dari Palembang, Joko Widodo, mengatakan dirinya sengaja ingin mencoba produksi ikan asin yang terkenal lezat ini.
Saya datang baru sekali ini, jadi baru tahu ini ikan asin. Itu dari mana, Pak? Dari Palembang. Tertarik beli ikan asin karena omongan teman-teman ya Pak ya? Karena omongan teman-teman dan katanya teman-teman di kantor tadi, kalau mau ke Pantai Panjang ya, ini ya, Pantai Panjang mampir beli ikan asin. Bagi pemirsa yang ingin mencoba atau penasaran dengan ikan asin bisa mendatangi langsung lapaknya di sepanjang Jalan Wisata Pantai Jakat, Kota Bengkulu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.